Baik, saya Rosalia Mentari Lumanggaol dengan NPM F1A022008 akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu mengenai investasi, sekuritas, sekuritas derivatif, dan valuta asing. Yang pertama ada investasi. Investasi merupakan pengorbanan sumber daya yang berupa waktu, uang, dan usaha hari ini dengan harapan mendapatkan lebih banyak sumber daya di kemudian hari. Berdasarkan perspektif ini, investasi dapat dipahami sebagai pengorbanan yang saat ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan investasi adalah untuk menghasilkan pendapatan atau apresiasi melalui perolehan aset atau barang. Kemudian ada jenis-jenis investasi keuangan. Jenis-jenis investasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu berdasarkan jangka waktu, berdasarkan risiko, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jangka waktu, investasi dibedakan menjadi tiga, yaitu investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. Yang kedua ada investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 hingga 5 tahun, dan investasi jangka panjang yang memiliki rentang waktu lebih dari 5 tahun. Selanjutnya ada jenis investasi berdasarkan risiko, yaitu investasi rendah risiko atau konservatif. Investasi ini cocok untuk investor yang ingin melindungi modal dan menghindari fluktuasi harga. Contoh instrumennya yaitu tabungan bank, risiko dengan risiko hampir nol tetapi imbal hasil sangat kecil. Yang kedua yaitu investasi risiko sedang atau moderat. Investasi ini menawarkan keseimbangan antara risiko dan return, cocok untuk investor yang ingin pertumbuhan stabil. Contohnya yaitu obligasi korporasi atau surat utang perusahaan dengan risiko lebih tinggi dari obligasi pemerintah. Yang ketiga ada investasi tinggi risiko atau agresif. Investasi ini berpotensi return tinggi, tetapi dengan fluktuasi harga yang besar. Investasi ini cocok untuk investor berpengalaman atau berani ambil risiko. Contohnya yaitu saham atau dengan volatilitas tinggi dan tergantung kinerja perusahaan dan pasar. Selanjutnya yaitu ada tujuan investasi. Menurut Dewi dan Vijaya tahun 2018, dalam mencapai suatu efektivitas dan efisien dalam keputusan investasi, maka diperlukan ketegasan pada tujuan yang diharapkan. Antara lain yaitu menciptakan keberlanjutan dalam investasi. Dengan adanya perolehan capital gain dan pembagian dividen, diharapkan investasi akan dilakukan secara terus-menerus dengan harapan investasi yang dilakukan oleh investor merupakan suatu keputusan dalam melakukan investasi jangka panjang. Tujuan yang kedua yaitu penciptaan keuntungan yang maksimal. Dengan adanya pemasukan dana pada suatu perusahaan yang diperoleh melalui investor, diharapkan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya. Tujuan yang ketiga yaitu akumulasi modal pemegang saham. Para pemegang saham akan memperoleh dividen atau pembagian laba dari laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang keempat yaitu kontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan adanya investasi dari investor, diharapkan dana yang diterima perusahaan dari investor akan dimaksimalkan dalam memperoleh laba operasi perusahaan. Melalui laba tersebut, maka perusahaan membayarkan besaran pajak yang diperoleh dan berpengaruh pada pembangunan nasional. Tujuan yang keempat yaitu mengurangi tekanan inflasi. Investasi dapat menghindari dari risiko penurunan kekayaan atau hak milik akibat pengaruh dari inflasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu mendorong konservasi pajak. Dorongan bagi tumbuhnya investasi di masyarakat dengan memberikan fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama ada suku bunga. Suku bunga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi investasi. Suku bunga turut menyumbang pengaruh pada iklim investasi. Nilai suku bunga disebabkan dalam banyak faktor, termasuk kondisi global. Jika nilai suatu bunga tidak memberikan imbal hasil yang baik, maka investor asing berpotensi memindahkan atau menarik modalnya dari negara berkembang. Yang kedua ada faktor sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam Indonesia bisa menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi. Indonesia memiliki dua jenis sumber daya,
yakni fosil bumi dan pariwisata. Fosil bumi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sementara pada eh, pariwisata alam menjadi daya tarik utama untuk berinvestasi. Hal tersebut terlihat dari digalakkannya 7 Bali baru di Indonesia. Yang ketiga ada faktor demografis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang padat, bahkan melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Catatan BPS dalam rentang 10 tahun atau pada tahun 2010 sampai 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia bertambah 32 juta jiwa. Dengan demikian, potensi lonjakan jumlah penduduk bisa saja terjadi. Yang selanjutnya yaitu faktor tenaga kerja. Tenaga kerja terampil dengan usia produktif masih terbilang rendah di Indonesia. Keterampilan tenaga kerja akan berdampak pada pendapatan kerja, pendapatan per daerah atau provinsi hingga regional. Selain berdampak pada pendapatan, dengan adanya tenaga kerja terampil, maka turut membuka banyak lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu faktor iklim perekonomian yang baik. Di Asia, Indonesia termasuk negara dengan iklim ekonomi yang baik. Indonesia telah berulang kali bertahan dari situasi ekonomi krisis berskala global. Indonesia dapat menciptakan keamanan dan menjaga kesehatan iklim ekonomi dan investasi meski situasi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Selanjutnya ada faktor stabilitas politik dalam negeri. Sejak era reformasi tahun 1998, situasi dan stabilitas politik dalam negeri memang naik turun. Untuk menjaga iklim investasi, pemerintah selalu dapat menekan pergolakan yang terjadi demi terciptanya negara yang sehat dan aman. Selanjutnya, yaitu faktor politik luar negeri. Untuk mendapatkan investor asing, pemerintah juga perlu berperan aktif, menjalin hubungan baik dengan negara lain. Hubungan baik dapat meningkatkan kepercayaan negara lain untuk mengelola uangnya di Indonesia dan menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Faktor yang terakhir yaitu faktor birokrasi. Salah satu mandeknya investasi asing adalah birokrasi yang jelimet dan memakan waktu lama. Penilaian kelayakan dan kemudahan birokrasi negara dilakukan oleh Bank Dunia dan International Finance Corporation. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai berbenah, menata birokrasi menjadi lebih cepat, termasuk pemanfaatan teknologi di dalamnya. Selanjutnya ada risiko investasi. Investasi tentu saja memiliki risiko. Dan risiko investasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama capital loss, dan yang kedua risiko likuiditas. Capital loss merupakan risiko yang terjadi ketika nilai jual suatu aset investasi lebih rendah daripada harga belinya, sehingga investor mengalami kerugian. Sedangkan risiko likuiditas merupakan ketidakmampuan untuk menjual aset dengan cepat tanpa menyebabkan penurunan harga yang signifikan. Selanjutnya yaitu sekuritas. Instrumen pasar modal atau lebih banyak dikenal dengan sebutan sekuritas atau juga disebut efek. Efek menurut Undang-Undang Modal Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan efek adalah suatu surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Instrumen pasar modal atau sekuritas di Indonesia dapat digambarkan seperti diagram berikut. Dari gambar ini dapat jelaskan bahwa sekuritas yang diperdagangkan di pasar finansial atau financial market terdiri dari yang pertama yaitu sekuritas jangka panjang, jangka pendek atau pasar uang atau money market. Pasar uang atau money market merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek, baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah. Di pasar uang, sekuritas yang diperjualbelikan adalah sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, commercial paper, promissory notes, call money, repurchase agreement, banker acceptance, surat pembenaran negara, dan lain-lain. Yang kedua, ada sekuritas jangka panjang atau pasar modal atau capital market. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang, baik berbentuk hutang maupun ekuitas atau modal sendiri, serta berbagai produk turunannya. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar
modal Indonesia dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, sekuritas di pasar ekuitas. Sekuritas di pasar bersifat ekuitas terdiri dari saham biasa dan saham preferen, serta bukti right dan warrant. Saham biasa. Saham biasa atau common stock adalah sertifikat yang menunjukkan buku kepemilikan suatu perusahaan. Saham preferen atau preference stock merupakan suatu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Selanjutnya ada bukti right atau hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Yang selanjutnya ada warrant. Warrant adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada sekuritas di pasar obligasi, terdiri dari obligasi negara, obligasi perusahaan, dan obligasi konversi. Obligasi negara atau government bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Obligasi perusahaan atau obligasi korporasi atau corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau BUMN. Sedangkan obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa. Selanjutnya ada sekuritas di pasar derivatif. Adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi, dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Ada dua jenis yang penting dari sekuritas derivatif, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang dibuat hari ini, yang mengharuskan adanya transaksi di masa mendatang. Sedangkan kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu, tergantung pada jenis opsi, pada harga tertentu, selama waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada sekuritas derivatif. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, sekuritas derivatif adalah beberapa jenis efek yang ditawarkan emiten kepada publik sebagai efek lanjutan dari efek yang telah dahulu dipasarkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia secara umum terbagi menjadi 6 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada warrant. Warrant merupakan instrumen turunan dari saham atau obligasi. Warrant adalah suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu selama periode tertentu pula. Yang kedua ada RAIC. RAIC merupakan produk turunan dari saham. Kebijakan RAIC merupakan upaya emiten atau pihak perusahaan yang menerbitkan saham untuk menambah jumlah saham yang beredar guna menambah modal bagi perusahaan. Yang ketiga ada option. Option merupakan instrumen keuangan derivatif paling menarik dan banyak dikembangkan 6 tahun belakangan ini. Option adalah suatu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu dengan harga yang ditetapkan pada waktu mendatang. Selanjutnya ada future. Future adalah kontrak berjangka untuk membeli atau menjual suatu aset dengan penyerahan dilakukan di masa mendatang dengan harga pasar yang telah disepakati. Future biasa digunakan untuk mengunci harga komoditas atau meminimalisir fluktuasi harga barang. Dalam perkembangan future, perdagangan aset atau komoditi yang bisa diperjualbelikan tidak hanya terbatas pada komoditi, pertanian, dan pertambangan saja, tetapi juga sudah mencakup aset finansial seperti valuta asing. Selanjutnya ada forward. Forward barangkali merupakan instrumen keuangan derivatif paling tua yang pertama kali berkembang di Chicago, USA sekitar tahun 1970. Forward adalah kontrak jual beli aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan dan transaksi dilakukan pada waktu mendatang yang disepakati. Forward pada dasarnya hampir sama dengan future. Perbedaannya hanya pada mekanisme perdagangan. Forward lebih sering diterbitkan di pasar over the counter, sedangkan future diperdagangkan di bursa. Forward tidak memakai sistem marking
marking to market, sedangkan future menggunakannya. Oleh karena tidak memakai sistem marking to market ini, forward sangat rentan akan risiko akumulasi kerugian pada akhir periode. Lalu dihancurkanlah forward untuk mengurangi dan menutupi kelemahan tersebut. Yang terakhir yaitu swap. Swap adalah kontrak penukaran mata uang pada saat sekarang dan waktu yang akan datang antara nasabah dengan bank devisa. Swap atau currency swap adalah kontrak konversi kewajiban utang dalam mata uang berbeda. Salah satu keuntungan swap adalah dapat mengurangi risiko tingkat kurs mata uang asing dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu manfaat sekuritas derivatif. Manfaat dari sekuritas derivatif antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meminimalisir risiko. Meminimalisir risiko merupakan manfaat utama dari adanya sekuritas derivatif. Karena dengan melakukan penerbitan sekuritas derivatif, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mampu mengurangi terjadinya berbagai risiko yang adanya kemungkinan mengalami kerugian, baik bagi pihak emiten maupun bagi para investor. Seperti risiko tidak dilakukannya sekuritas utama, penurunan harga efek utamanya, serta risiko kenaikan fluktuasi harga. Selanjutnya yaitu memperbesar keuntungan. Jika sekuritas derivatif mampu meminimalisir risiko, berarti dapat membesar keuntungan para pemegangnya. Bagi emiten, sekuritas derivatif dianggap sebagai pemanis agar para investor berminat membeli efek utama agar penjualannya memenuhi target. Sedangkan bagi para investor, sekuritas derivatif merupakan hak prioritas untuk melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan utama seperti saham dan obligasi. Manfaat yang ketiga yaitu mengamankan investasi. Sekuritas derivatif merupakan upaya stabilisasi investasi dan jaminan laba bagi para investor. Bahkan sekarang dalam konteks investasi, sekuritas derivatif telah banyak ditetapkan sistem hedging atau lindung nilai, di mana sekuritas derivatif merupakan bentuk transfer risiko antar institusi atau individu dengan imbalan tertentu yang berbentuk premium. Ini berguna agar laba tetap dapat diperoleh dan ini berguna agar laba tetap dapat diperoleh dan kemungkinan kerugian besar bisa ditekan, sehingga investasi mempunyai prospek perkembangan bagus, terus berada pada jalur aman dan jauh dari kebangkrutan. Selanjutnya yaitu valuta asing. Valuta asing atau falas atau foreign exchange ataupun foreign currency adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Pasar valuta asing. Gitu ya. Biru Ais. Nomor. Yang selanjutnya yaitu valuta asing. Valuta asing atau falas atau foreign exchange forex ataupun foreign currency adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat Oke. Selanjutnya yaitu valuta asing. Valuta asing atau falas atau foreign exchange ataupun foreign currency. Yang selanjutnya Yang selanjutnya yaitu valuta asing. Valuta asing atau falas atau foreign exchange atau forex maupun foreign currency adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.
Yang selanjutnya yaitu pasar valuta asing. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi keuangan internasional disebut dengan hard currency, yaitu mata uang yang berasal dari negara maju dan nilainya relatif stabil serta kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang dari negara lainnya. Contoh dari hard currency yaitu dolar Amerika Serikat atau USD, yen Jepang, euro, pound sterling Inggris, dolar Kanada, Swiss franc, dolar Australia, dan lain-lain. Eh, Sebaliknya, mata uang yang berasal dari negara berkembang atau negara dunia ketiga jarang digunakan sebagai alat pembayaran antar negara karena nilainya relatif tidak stabil dan kadang mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Mata uang tersebut sering disebut dengan soft currency. Contohnya yaitu rupiah Indonesia, baht Thailand, peso Filipina, dan rupiah dari India. Dan juga mata uang dari negara berkembang lainnya. Selanjutnya yaitu nilai tukar valuta asing. Nilai tukar valuta asing ini selalu berubah-ubah setiap waktu. Pergerakan nilai tukar falas atau rate falas ini banyak hal yang mendasarinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu devaluasi atau depresiasi dan revaluasi atau apresiasi. Devaluasi dan depresiasi adalah penurunan nilai tukar mata uang negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lain, di mana depresiasi penurunannya tidak terlalu besar dan bersifat sementara, sedangkan devaluasi penurunannya besar dan biasanya diumumkan secara resmi oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu nilai nominal dan nilai intrinsik mata uang. Nilai yang tertera pada mata uang disebut nilai nominal atau nilai ekstrinsik, sedangkan nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung dalam mata uang itu sendiri. Misalnya, bahan yang digunakan untuk membuat mata uang itu yaitu kertas, tinta, ongkos pembuatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu neraca pembayaran atau balance of payment. Balance of payment ini dapat diartikan sebagai laporan keuangan dari suatu negara yang menggambarkan aliran kas masuk dan keluar dari atau ke negara lain selama periode 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu ada cadangan devisa. Cadangan devisa ini dapat diartikan sebagai total dana dari suatu negara, baik itu berupa uang, aset likuid, atau fasilitas lainnya dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral suatu negara. Yang selanjutnya yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi dapat diartikan sebagai tingkat kenaikan harga barang konsumsi yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Selanjutnya yaitu suku bunga nominal. Suku bunga nominal adalah suatu suku bunga yang berlaku di suatu negara sebelum dikurangi tingkat inflasi. Dan yang terakhir yaitu suku bunga real. Suku bunga real adalah suku bunga yang berlaku di suatu negara setelah dikurangi dengan tingkat inflasi negara itu. Pergerakan nilai valuta asing selalu berubah-ubah dalam hitungan menit, bahkan detik. Perubahan ini dipengaruhi oleh hukum supply atau penawaran dan demand atau permintaan yang melibatkan berbagai pelaku pasar dan berbagai kepentingan. Pelaku pasar tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada bank sentral. Bank sentral suatu negara berkepentingan terhadap falas dengan tujuan untuk menstabilkan posisi nilai tukar mata uang negara tersebut yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. Intervensi ini bertujuan agar pergerakan falas tetap terkendali sehingga berada dalam batas toleransi. Yang pelaku yang kedua yaitu perusahaan. Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber daya yang baru dan yang lebih murah, terutama dalam hal bahan baku. Karena itulah perusahaan melakukan impor barang dari luar negeri. Perusahaan juga melakukan impor barang dari luar negeri. Perusahaan juga melakukan kegiatan eksplorasi pasar untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan tersebut yang pada akhirnya akan timbul pendapatan dalam mata uang lain atau melakukan transaksi ekspor.
Yang ketiga yaitu masyarakat atau perorangan. Masyarakat atau perorangan melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah untuk mencari sumber penghasilan tambahan, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Faktor kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat berada di luar negeri. Yang selanjutnya yaitu bank umum. Bank umum melakukan transaksi jual beli falas untuk berbagai keperluan, antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain, atau untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Yang selanjutnya yaitu broker atau dealer. Broker bertugas menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Peran mereka adalah untuk mencarikan pembeli mau ataupun penjual. Dan yang terakhir, penggunanya adalah pemerintah. Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan, antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam uang lokal. Demikianlah presentasi saya mengenai investasi dan lainnya. Terima kasih.